Ya udah nanti dibaca lah, mudah-mudahan bisa membantu. Saya pikir tadi kedengeran, aduh, kayaknya bingung juga sih nggak kedengeran. Ya, ada aja kepencet-pencet. Karena saya nggak pakai mouse nih, pakai laptop semua, saya pakai pokoknya laptop aja satu, semuanya nggak ada di sini, jadi nggak, jadi senggol-senggol, jadi mungkin jadi nggak ini. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nah ini. Nah ini contingency. Mungkin tadi nggak penting nih, subsequent event. Dan itu adalah masa antara A sampai B. Jadi semua A itu adalah tanggal akhir dari laporan keuangan, 31 Desember. Nah, ini laporan audit 11 Maret. Jadi ini tanggal apa nih? Tanggal laporan audit ini tanggal apa? Tanggal berakhirnya pemeriksaan lapangan. Ini tanggal berakhirnya itu, pemeriksaan lapangan. Di tanggal gitu. Kemudian lain kali kalau kayak begitu kelamaan ke telepon aja, ya kan? Kalau di sini kan saya nggak ngerti tuh. Ke HP, di telepon, jadi bisa lebih cepat, mana tahu ada gangguan seperti ini di besok-besok, mudah-mudahan nggak ada. Itu ke HP aja ya. Baik, Pak. Ke HP aja, langsung jadi kepotong, ngomong apa nih Pak? Sayang gitu loh. Karena kayak begini kan saya nggak nulis tuh. Nah, ini. Jadi ini ada tanggal, B ini tanggal penyelesaian pekerja lapangan. Jadi auditor tuh berakhir pemeriksaan lapangannya 11 Maret, maka di sini tanggalnya. 11 ini nggak ada tanggal apa-apa, ini cuma tanggal administrasi ngetik doang gitu kan. Nah, jadi subsequent itu di sini, periode terjadi di sini. Nah, ini terjadi di sini gimana nih? Ya, kita lihat. Nah, terhadap yang ini, kalau dia berdampak langsung, terhadap laporan keuangan, langsung itu maksudnya memberikan dampak, mengganggu, merubah angka-angka di laporan keuangan, dampak langsung, penyesuaian. Penyesuaian itu maksudnya dikoreksi. Kalau ada koreksi tambah, kurang-kurang. Contohnya apa nih? Misalnya ada pernyataan bangkrut debitur besar yang kondisi keuangannya memburuk. Debitur besar itu misalnya kita punya pelanggan kan, pelanggan kita kan yang besar tuh, tagihannya gede, transaksi gede sama dia bangkrut. Gitu. Akibatnya kita jadi apa? Kan masalah itu kan. Kita punya tagihan jadi bermasalah gitu. Itu kan karena dia bangkrut, paling tidak bermasalah, maka kita catat koreksi gitu. Nah, itu harus dikoreksi. Nah, tapi kalau tidak berpengaruh langsung, ya kan, nah, itu cukup diungkapkan saja. Misalnya penurunan nilai pasar sekuritas yang dimiliki. Misalnya saham nih kan pada turun nih, ya kan, Semen Indonesia yang biasanya sahamnya 12 juta, sekarang tinggal 12.000, sekarang tinggal 7.000, 6.000, 5.000 barangkali mungkin, jangan-jangan, ya kan, sekarang saya udah nggak lihat lagi. Nah, itu kan ternyata dimiliki nih sama perusahaan ini. Sahamnya. Tapi selama saham ini nggak dijual, masih dikekepin atau disimpan atau di hold, ya nggak apa-apa, cukup diungkapkan saja. Tapi begitu dia menjual, nih kayak nomor 4, menjual investasi dengan harga di bawah harga tercatat, berarti dia kan rugi kan? Tadinya 12, jadi rugi. Itu harus dicatat, harus dikoreksi gitu. Karena berpengaruh. Itu maksudnya. Ya kan? Kemudian ini, ada dual date. Dual date itu kejadiannya begini. Misalnya setelah pemeriksaan selesai, B selesai nih kan, bikin, tahu ada lagi kejadian, akuisisi misalnya. Ada akuisisi. Akuisisi itu kejadiannya tapi setelah ini, di antara sini misalnya, tanggal 23, ada akuisisi. Nah, ini auditor mengetahui ini, lalu dia melakukan pemeriksaan. Dia butuh waktu sampai 31 Maret. Ya kan, jadi setelah 23 dikasih tahu ada akuisisi, dia periksa, lalu dia selesai 31 Maret. Oke, simpulannya begini, kata dia akuisisi. Nah, auditor bisa pilihannya dua. Satu, menggeser laporan audit tanggalnya itu dari B menjadi 31. Dari 11 Maret menjadi 31. Atau yang kedua, dual date. Kalau dual date itu, karena auditor merasa, nggak udah, yang lain udah cocok, nggak berani kita terlalu jauh, yang kita berani 31 cuma masalah akuisisi, udah, dia bikin dua. Semua laporan tanggal 11 Maret, kecuali yang akuisisi sampai 31 Maret. Maka di laporan auditor itu ada dua tanggal. Tapi tanggal yang kedua bukan 23, 31, tanggal udah selesai pemeriksaan, ya hal yang baru terjadi, yang namanya akuisisi tadi. Kebetulan akuisisi misalnya. Nah, itu demikian. Kemudian ini finalisasi prosedur audit untuk pengumpulan bukti, ada evaluasi going concern-nya, jangan sampai kita ngaudit selesai laporannya besoknya bangkrut kan gitu, atau itu kita mesti lihat tuh.
kemungkinan going concern ada apa enggak. Kemudian yang ketiga nih yang penting yang saya ulang tadi berkali-kali, manajemen representation letter. Itu beda dengan manajemen letter, ya kan? Kalau manajemen representation letter itu adalah dokumen yang dibuat oleh manajemen menyatakan tentang tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan. Kalau ada salah saji, saya yang tanggung jawab, laporan keuangan saya nyetujui, itulah maksudnya isinya. Nah, kemudian beda dengan manajemen letter, itu nanti di bawah isinya ada. Itu dulu. Kemudian yang berikutnya dalam pengumpulan bukti ini adalah mempertimbangkan informasi tambahan, ya kan? Itu karena dalam audit itu laporan keuangan kan hanya neraca, laba rugi, arus kas, dan penjelasan itu. Yang lainnya kan enggak, misalnya data statistik itu enggak, itu informasi tambahan. Itu harus dilihat, dinilai nyambung nggak dengan laporan keuangan. Demikian juga misalnya baca info lain di laporan tahunan. Itu laporan tahunan atau annual report, itu di dalamnya ada laporan keuangan. Jangan sampai bagian-bagian dari laporan tahunan itu, misalnya pernyataan direksi tentang penjualan, itu salah dengan laporan keuangan. Jadi angkanya nggak nyambung di depan dengan itu nggak, itu Anda harus lihat, harus perhatikan gitu kan. Kemudian ini evaluasi hasil, lihat bukti udah cukup, udah beres, cukup atau tepat, udah kumpul semua buktinya, kemudian cukup untuk menjadi mendukung opini, kemudian ada pengungkapan, ada yang sembunyikan, kemudian lakukan review dokumen audit yaitu kertas kerja tadi, audit program itu diperiksain, kemudian review independen. Review independen ini bisa dilakukan oleh auditor, audit partner dari, misalnya PAP ini ada banyak audit partnernya, yang ternyata kan si A, nanti dia bisa menugaskan si Z untuk meriksa kegiatan dia, tapi di dalam kantor akuntabel yang sama. Itu bisa juga review independen. Nah kemudian, ini untuk sebelum terbit laporan itu dilihat 3 hal, bukti-bukti auditnya bagaimana yang ada, kemudian dievaluasi hasilnya, lalu dilihat secara keseluruhan laporan keuangannya. Setelah cocok, baru diterbitkan audit. Nah ini komunikasi yang terakhir, komunikasi 2 dengan komite audit dan dengan manajemen. Komite audit itu adalah aparatnya komisaris. Komisaris itu tugasnya mengawasi direksi. Jadi komisaris mendapat masukan dari komite audit. Komite audit itu tugasnya membantu komisaris. Itu di sini dibahaslah. CPA tadi atau CAP tadi membahas kecurangan yang ada, tindakan ilegal yang ada, atau kelemahan pengendalian intern yang ada, dan hal lain misalnya tata kelolanya gimana di sana, itu dikomunikasikan komite audit. Yang kedua, komunikasi dengan manajemen. Nah ini auditor memberikan manajemen letter. Jadi kalau manajemen letter itu yang menerbitkan auditor. Manajemen representation letter yang punya klien si manajemennya. Nah, manajemen letter itu apa isinya? Isinya adalah kelemahan dalam pengendalian, operasional yang nggak efisien itu disebutkan. Nah, di situ langsung ditambahkan ada rekomendasi perbaikan. Jadi manajemen letter itu adalah dokumen dari auditor untuk manajemen yang isinya rekomendasi perbaikan yang diusulkan oleh auditor atas kelemahan-kelemahan pengendalian yang ada, yang dia jumpai, atas ketidakefisienan beberapa operasional yang dia jumpai di dalam audit, itu dia kasih saran kepada manajemen. Dokumennya manajemen letter. Maka dokumen letter ini penting, diharapkan oleh manajemen, berarti masukan kan, untuk perbaikan dia ke depan. Nah itu kira-kira. Nah ini sekarang yang terakhir, namanya itu adalah subsequent discovery of fact. Ini nggak ada hubungannya sama audit tadinya. Kejadiannya itu kan D, A, laporan selesai, laporan keuangan. B, laporan audit selesai. C, terbit, yang biasa, ini terbit administrasi. Nah, D ini setelah, jadi habis C ini kita udah pulang, auditor udah pulang, udah kemana-mana, tahu-tahu ada kejadian di sini. Namanya itu ada fakta, ya kan, ditemukan setelah audit selesai. Diapain? Bagaimana? Kita lihat. Fakta ditemukan setelah terbit laporan audit. Ya kan, fakta ini ya anggap aja biasanya kan akhirnya bulan Maret, mungkin ditemukannya Agustus, September, atau November di tahun yang sama, 12 biasanya. Nah, ini boleh ditemukan oleh auditor sendiri atau dikasih tahu, manajemen ngasih tahu ke auditor ada masalah ini gitu. Apa sih masalahnya? Misalnya ini ada penjualan fiktif yang material, angkanya gede tapi fiktif, baru ketahuan di situ. Kemudian koreksi persediaan rusak, dihapus buku, angkanya material juga. Catatan kaki yang penting atau disclosure nggak diungkap. Itu. Nah kalau ada, ini harus segera direvisi tuh laporan keuangannya. Ini harus gitu. Dan berikan penjelasan cukupnya. Itu jadi demikian, tanggung jawabnya demikian. Itu namanya fakta ditemukan setelah tanggal neraca. Oke,
Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan ini, ya kan? Latihannya dikerjakan. Nanti saya coba jawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan melalui Wiki Pajak. Karena Anda nanti sebentar lagi 15.20 akan melakukan kuis, ya kan? Masih ada waktu beberapa menit. Oh, jam saya kecepatan yang di kamar ini di bawah 5, masih jam 5 lewat, jam 3 lewat sedikit. Masih ada waktu, kalau ada yang mau tanya silahkan, kalau enggak nanti kita akhiri saja. Tapi saya masih membuka sih kesempatan di Wiki Pajaknya, kan saya masih belum tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalaupun ini nanti kita tutup, bisa lewat HP, misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti saya bisa buka lagi gitu atau bagaimana. Untuk sementara itu ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Dari slide-slide tadi yang hilang tadi, waduh banyak banget itu slide yang hilang ya dari awal ya. Waduh, mestinya di telepon tuh. Jadi ya mudah-mudahan sih tadi yang terakhir-terakhir aja yang banyak penjelasan yang saya nggak tuliskan di situ. Karena saya pikir dengan dijelaskan lebih mantap Anda memahaminya. Kalau ini ya memang itu jadi dalam audit tadi itu kan ada 5 ya. 5 teknik audit ya kan, ada 5. Nah, 5 itu yang dipakai cuma yang untuk selalu itu 4. Yang satu tuh untuk yang prosedur penilaian risiko itu untuk di awal saja. Terserahnya gitu. Itu memang penting juga sih. Baik, kalau nggak ada, ini coba saya ulang sedikit karena tadi hilang ya Anda ya. Mana tadi? Nah ini kelihatan ya. Kalau jadi ini. Ini kalau Anda lihat nih, ada di buku memang nggak seperti ini. Di buku cuma 4 pengujiannya nih. Jadi prosedur penilaian risiko nggak ada. Nah ini karena ini hanya di awal saja dalam perencanaan. Setelah pelaksanaan pemeriksaan itu cuma 4. Jadi pengujian pengendalian, substansi, sama prosedur analitis dan pengujian rinci. Nah ini kita lihatin dokumen jenis bukti yang diperlukan yang ada. Cuma 3 dokumentasi, observasi. Tapi kalau yang pengujian sampai ada banyak nih, ada pemeriksaan fisik juga, ada rekalkulasi. Nah, yang mahal itu kan ini, yang serius, yang bukan serius, agak berat, yaitu ini banyak fisiknya, yaitu substansi transaksi, ini untuk transaksi. Nah, kalau ini untuk rincian saldo, ini dua-duanya ada rekalkulasi. Itu kira-kira yang mungkin saya perlu sampaikan lagi. Baiklah, kalau begitu ya, nggak dimasuk tadi ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan ini. Selanjutnya Anda bersiap-siap untuk untuk kuis. Sambil coba ada latihan saya dikerjakan menunggu kuis. Nah, kuisnya jam 15.20. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Ingat tadi kuisnya 3 kali. Kalau 2 kali nggak bisa, yang ketiganya tenang-tenang, luangkan waktu yang cukup, dicari waktunya dan jangan jam kerja. Jam kerja tuh mungkin sibuk sehingga wiki pajaknya padat sehingga nanti ada kadang-kadang putus, kadang-kadang ini gitu. Makanya dipastikan Anda aman di waktu-waktu malam atau pagi. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas tadi insiden tadi. Aduh, memang itu musibah juga ya. Saya juga kita udah berdoa, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang bisa kita harapkan. Kita syukuri. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal ibadah saya, bermanfaat buat Anda untuk bekal perbaikan ke depan. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa tanya lewat Rangga, nanti dikomunikasikan kepada saya. Terima kasih.
Akhirnya bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Coba.